Karena saya udah mendem emosi dari lama, Mas. Puncaknya dari kemarin. Baru saya menemukan daging sedikit. Terus saya ngari terus jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran saya menemukan kaki. Potongan kaki pendek gitu loh. Pacet, Mojokerto. Sebuah kawasan sejuk di kaki gunung yang biasanya menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kota. Tapi siapa sangka, di balik hijaunya pepohonan dan dinginnya udara, tersimpan kisah kelam yang mengguncang nurani bangsa. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah tragedi cinta yang berubah menjadi mimpi buruk. Seorang wanita dimutilasi oleh kekasihnya sendiri dan potongan tubuhnya dibuang di sepanjang jalur pegunungan. Dalam video ini, Cakrif mengungkap 7 fakta kelam di balik kasus mutilasi yang mengguncang Indonesia. Dari latar belakang pelaku yang pernah jadi tukang jagal, hingga motif cinta yang berubah jadi dendam mematikan. Fakta 1. Potongan tubuh di jurang Pacet, awal dari mimpi buruk. 6 September 2025. Pukul 6.30 pagi, seorang warga bernama Suliswanto, warga dusun Pacet Selapan, saat mencari rumput, ia mencium bau menyengat yang tak biasa. Ia pikir itu bangkai hewan liar, tapi saat mendekat, tubuhnya gemetar. Di antara semak belukar, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. Sebuah potongan kaki manusia, masih utuh, dengan kulit pucat dan kuku yang masih bersih. Suliswanto tak berani menyentuh. Ia hanya berdiri terpaku, lalu berlari ke pos keamanan terdekat. Polisi datang 1 jam kemudian, dan saat penyisiran dilakukan, ditemukan potongan tubuh lain, terbungkus plastik hitam, tersebar di beberapa titik sepanjang jalur jurang. Warga Pacet gempar. Belum pernah ada kejadian seperti ini. Potongan tubuh manusia dibuang begitu saja di tempat wisata yang biasanya tenang. Media mulai berdatangan, spekulasi bermunculan. Apakah ini korban kecelakaan, ritual mistis, atau pembunuhan berencana? Tapi satu hal yang pasti, dari potongan kaki itu, dimulailah pengungkapan kasus mutilasi paling mengerikan yang pernah terjadi di Jawa Timur. Saya kan cari rumput di bawah situ, cari rumput. Baru saya menemukan daging sedikit. Terus saya ngari terus jadi sampai arah timur jarak 1-2 meteran saya menemukan kaki. Potongan kaki pendek gitu loh. Kaki telapak kaki atau telapak kaki bawah. Awalnya daging ya? Iya, awalnya daging. Kemudian setelah menemukan ini gimana, Pak? Kemudian saya melapor. Pelaku adalah mantan tukang jagal. Dari pisau daging ke tragedi manusia. Namanya Alfi Maulana. Usianya baru 24 tahun. Sekilas, ia tampak seperti pemuda biasa, pendiam, tidak banyak bicara, dan jarang bersosialisasi. Tapi di balik wajah tenangnya, tersimpan masa lalu yang kelam, dan keterampilan yang kelak menjadi mimpi buruk bagi kekasihnya sendiri. Alfi pernah bekerja sebagai tukang jagal di pasar hewan tradisional. Setiap hari, ia menyembelih kambing, sapi, dan unggas. Ia tahu betul bagaimana memotong sendi, menguliti, dan memisahkan bagian tubuh dengan cepat dan efisien. Bagi sebagian orang, itu hanya pekerjaan kasar. Tapi bagi Alfi, itu adalah pelatihan tanpa sadar menuju tragedi. Saat penyidik memeriksa TKP di kamar kos Lidah Wetan, mereka menemukan pisau dapur berkarat dan palu besi kecil. Alat sederhana, tapi digunakan dengan presisi yang mengerikan. Potongan tubuh korban tidak acak. Setiap bagian dipisahkan di titik sendi. Seolah dilakukan oleh seseorang yang paham anatomi atau terbiasa melakukannya. Inilah yang membuat kasus ini berbeda. Bukan pembunuhan impulsif, bukan mutilasi karena panik, tapi tindakan yang dingin, terencana, dan dilakukan oleh tangan yang sudah terbiasa memotong kehidupan. Alfi tidak panik, ia tidak lari. Ia membawa potongan tubuh kekasihnya dengan tenang, menyusuri jalur Pacet dan membuangnya satu persatu. Seolah ia sedang menjalankan rutinitas, seperti saat ia dulu membuang limbah hewan di pasar.
Pertanyaannya bukan lagi kenapa ia melakukannya, tapi bagaimana seseorang bisa begitu tenang saat menghabisi orang yang ia cintai. Dan jawaban itu mungkin tersembunyi dalam masa lalunya sebagai tukang jagal. Fakta 3. Cinta tanpa ikatan yang berujung petaka, dari pelukan ke pisau. Tiara Angelina Saraswati, usianya 25 tahun, lahir di Pacitan, besar di Lamongan, anak sulung dari keluarga sederhana. Ayahnya penjual sempol keliling, ibunya ibu rumah tangga. Tapi semangat Tiara luar biasa. Ia kuliah di Universitas Trunojoyo Madura, jurusan manajemen, dan lulus dengan harapan bisa hidup mandiri di Surabaya. Setelah lulus, Tiara tinggal di kos kawasan Lakar Santri, Surabaya. Di sanalah ia hidup bersama kekasihnya, Alfi Maulana, 24 tahun, alumni informatika dari kampus yang sama. Mereka menjalin hubungan selama lebih dari 5 tahun, tapi tanpa ikatan pernikahan. Cinta yang tumbuh di kampus berlanjut ke kehidupan bersama, tapi tidak semua yang tampak harmonis benar-benar damai. Hubungan mereka penuh konflik. Dari luar mereka tampak seperti pasangan muda yang saling mendukung, tapi di dalam kamar kos sempit itu, pertengkaran sering terjadi. Masalah ekonomi jadi pemicu utama. Tiara yang mulai menuntut gaya hidup layak, dan Alfi yang bekerja serabutan sebagai driver ojol mulai kewalahan. Kata-kata kasar, saling menyalahkan, dan emosi yang dipendam menjadi bara yang menunggu waktu untuk meledak. Malam itu, 31 Agustus 2025, Alfi pulang larut malam. Pintu kos dikunci. Ia menunggu hampir 1 jam. Saat Tiara membukakan pintu, ia marah. Kata-kata kasar keluar. Alfi diam, tapi dalam diamnya ada dendam yang sudah lama mengendap. Tiara naik ke lantai 2, Alfi ke dapur. Ia mengambil pisau dapur, dan dalam hitungan menit, ia naik dan menusuk leher Tiara dari belakang. Tusukan itu menembus ke depan. Tiara terkapar, tak bersuara. Darah mengenang. Cinta 5 tahun berubah menjadi tragedi berdarah. Alfi membiarkan tubuh Tiara tergeletak hingga kehabisan darah. Lalu ia membopong jasadnya ke kamar mandi lantai bawah. Di sanalah, dengan pisau dan palu, ia memutilasi tubuh kekasihnya menjadi 65 potongan. Setiap bagian dimasukkan ke dalam kantong plastik dan tas merah besar. Ia tidak menangis, ia tidak menyesal, ia hanya dingin. Cinta tanpa ikatan, hidup bersama tanpa komitmen, dan konflik yang tak pernah diselesaikan. Semua itu menjadi racikan sempurna untuk tragedi. Tiara, gadis yang dibesarkan dengan harapan besar, harus meregang nyawa di tangan orang yang paling ia percaya. Dan Alfi, pemuda yang pernah dicintai, kini menjadi pelaku pembunuhan paling sadis di Mojokerto. Fakta 4. Mutilasi di kamar kos, ritual dingin dalam ruang sempit. Setelah Tiara terkapar tak bernyawa di lantai atas, Alfi Maulana tidak panik. Ia tidak berteriak, ia tidak menangis, ia hanya diam, lalu mulai bergerak. Dengan tubuh kekasihnya yang sudah tak bernyawa, ia turun ke lantai bawah, menuju kamar mandi kos yang sempit, di Lidah Wetan, Surabaya. Di sanalah, tragedi berubah menjadi ritual dingin. Alat yang digunakan bukan alat profesional, hanya pisau dapur biasa dan palu kecil. Tapi tangan Alfi tahu persis apa yang harus dilakukan. Ia mulai dari leher, lalu ke persendian. Setiap potongan dilakukan dengan presisi. Tidak asal, tidak brutal, tapi sistematis. Seperti seseorang yang sudah terbiasa melakukannya, seperti tukang jagal. Potongan tubuh korban dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan tas merah besar. Beberapa bagian dibungkus dengan kain bekas. Darah menggenang di lantai kamar mandi. Bau besi dan amis memenuhi ruangan. Tapi Alfi tetap tenang. Ia bahkan sempat membersihkan sebagian lantai, seolah ingin menghapus jejak, tapi tidak bisa menghapus dosa. Potongan tubuh tidak langsung dibuang. Beberapa bagian disimpan di dalam kos selama 2 hari. Di bawah tempat tidur, di dalam lemari, bahkan di ember tertutup. Alfi tidur di kamar yang sama, dengan potongan tubuh kekasihnya hanya beberapa meter dari kepalanya. Ia makan, mandi, dan keluar masuk kos seperti biasa, tanpa ekspresi, tanpa rasa bersalah.
Saat polisi akhirnya datang setelah penyelidikan intensif, mereka menemukan sisa potongan tubuh yang belum sempat dibuang. Bau menyengat langsung menyambut mereka. Di kamar mandi, di sudut kamar, di dalam tas merah, potongan tubuh Tiara masih ada, lengkap, dan tersusun rapi. Mutilasi ini bukan sekedar pelampiasan emosi. Ini adalah tindakan dingin, penuh perhitungan, dan dilakukan oleh seseorang yang sudah kehilangan sisi kemanusiaannya. Di kamar kos sempit itu, cinta berubah menjadi potongan tubuh, dan Alfi Maulana menjadi simbol kegelapan yang tak terbayangkan. Fakta 5. Pembuangan potongan tubuh sepanjang jalur Pacet. Jejak berdarah di Jalan Sunyi. Setelah memutilasi tubuh Tiara menjadi ratusan bagian, Alfi Maulana tidak langsung menyerahkan diri. Ia justru memulai babak baru dari tragedi ini, pembuangan potongan tubuh. Dengan sepeda motor tua dan tas merah besar berisi kantong plastik hitam, ia melaju menuju Pacet, Mojokerto. Tujuannya jelas, menghilangkan jejak. Pacet bukan pilihan acak. Alfi tahu betul bahwa kawasan pegunungan ini sepi saat malam. Jalanan berliku, jurang dalam, dan semak belukar yang jarang dijamah manusia membuatnya yakin tidak akan ada yang melihat. Tapi ia salah besar. Di sepanjang jalan raya Pacet Batu, Alfi berhenti di dua titik berbeda. Di sana, ia mulai membuang potongan tubuh satu persatu. Ada yang dilempar ke jurang, ada yang diselipkan di balik semak, dan ada yang dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Radius pembuangan mencapai 200 meter. Total ditemukan 310 potongan tubuh, sebuah angka yang mengerikan. Warga pertama kali menemukan potongan kaki kiri di semak belukar. Bau menyengat dan bentuknya yang tak biasa membuat mereka melapor. Polisi datang dan penyisiran dimulai. Puluhan personel dikerahkan, dibantu unit Satwa K9 dari Polda Jatim. Setiap semak, setiap jurang, setiap sudut jalan diperiksa. Dan satu persatu, potongan tubuh ditemukan. Alfi mengira ia bisa menghapus jejak, tapi jejak itu justru menjadi bukti paling kuat. Dari lokasi pembuangan, polisi menelusuri arah datangnya pelaku. CCTV di jalur Mojokerto menangkap sosok pria dengan tas merah besar. Dan dari situlah, identitas Alfi Maulana terungkap. Pembuangan potongan tubuh bukan hanya tindakan keji. Itu adalah upaya putus asa untuk menghapus dosa. Tapi dosa tidak bisa dibuang ke jurang. Ia akan naik ke permukaan dan menuntut keadilan. Dan bagi Alfi Maulana, jalan sunyi di Pacet menjadi jalan terakhir menuju jeruji besi. Fakta 6. Anjing pelacak dan teknologi forensik. Jejak berdarah yang tak bisa disembunyikan. Setelah potongan kaki kiri ditemukan oleh warga di jurang Pacet, Polres Mojokerto bergerak cepat. Mereka tahu ini bukan kasus biasa, maka tim reskrim langsung diterjunkan, dibantu relawan dan satu unit yang jarang tampil di layar publik. Unit Satwa K9 Polda Jatim. Kathy, anjing pelacak betina berusia 6 tahun, dilatih khusus untuk pelacakan umum. Ia bukan sekadar hewan, ia adalah mata dan hidung tambahan bagi penyidik. Dengan sampel potongan tubuh korban, Kathy diarahkan menyusuri jalur Pacet. 3 kali pencarian dilakukan, dan pada pencarian ketiga, Kathy berhenti di lokasi curam. Di sana, ditemukan potongan pergelangan tangan kanan korban. Potongan tangan itu menjadi kunci. Meski jari tengah sudah rusak karena sayatan, tim Inafis Satreskrim Mojokerto berhasil memindai sidik jari menggunakan sistem Mambis. Hasilnya, identitas korban terungkap. Tiara Angelina Saraswati, 25 tahun, warga Lamongan, lulusan Universitas Trunojoyo, Madura. Dari identitas korban, polisi mulai menyusun profil. Mereka mendatangi keluarga, mengumpulkan informasi, dan menemukan satu nama yang mencurigakan. Alfi Maulana, kekasih korban. Tim digital forensik menelusuri rekaman CCTV di jalur Mojokerto. Sosok pria dengan tas merah besar terlihat melintas. Jejak digital mulai mengarah ke satu titik, kos di Lidah Wetan, Surabaya. 7 September 2025, pukul 03 dini hari, tim reskrim mendatangi kos Alfi.
Ia sempat melawan, menolak diborgol, tapi akhirnya takluk. Di dalam kamar kos ditemukan sisa potongan tubuh yang belum sempat dibuang. Bau menyengat, darah masih menempel di lantai kamar mandi. Bukti-bukti lengkap dan pelaku tak bisa lagi bersembunyi. Dalam kasus ini, teknologi dan insting bekerja bersama. Anjing pelacak memberi titik awal, Inavis mengungkap identitas, digital forensik menelusuri jejak, dan pada akhirnya keadilan menemukan jalannya. Tapi pertanyaannya, bisakah teknologi menghapus trauma keluarga korban atau luka masyarakat yang masih terbayang potongan tubuh di jalur Pacet? Fakta 7. Hukuman menanti, keadilan yang tak menyembuhkan luka. Setelah semua potongan tubuh dikumpulkan, setelah pelaku ditangkap, dan setelah motif terungkap, tibalah saatnya hukum bicara. Alfi Maulana, 24 tahun, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukuman, penjara seumur hidup atau pidana mati. Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Semua itu adalah bentuk perencanaan, dan hukum tidak bisa menutup mata. Tapi pertanyaannya, apakah hukuman bisa menghapus luka? Apakah vonis seumur hidup bisa mengembalikan Tiara ke pelukan keluarganya? Apakah pidana mati bisa menghapus trauma warga Pacet yang masih terbayang potongan tubuh di semak belukar? Keluarga Tiara masih berduka. Hukum bisa menghukum pelaku, tapi tidak bisa menyembuhkan luka batin, tidak bisa menghapus mimpi buruk, tidak bisa mengembalikan masa depan yang direnggut. Dan itulah kenyataan pahit dari tragedi ini. Pacet akan terus menjadi saksi. Jalanan itu akan tetap berliku. Tapi di balik kabut pagi, ada cerita yang tak akan pernah hilang, tentang cinta yang berubah menjadi darah, tentang manusia yang kehilangan nurani, dan tentang keadilan yang datang terlambat. Jangan biarkan tragedi seperti ini terulang. Mari jaga emosi, jaga hubungan, dan jangan biarkan amarah menguasai akal sehat. Subscribe channel Cak Rif untuk konten investigasi yang bukan hanya tajam, tapi juga menyentuh hati. Kasus ini bukan sekedar kriminal. Ini adalah cermin gelap dari relasi manusia yang rapuh, dari emosi yang tak terkendali, dan dari cinta yang kehilangan arah. Semoga kita semua belajar bahwa kemarahan sesaat bisa menghancurkan segalanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cak Rif untuk konten investigasi paling tajam dan menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya.